Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Mazda MX-5 RF. RF itu singkatan dari Retractable Fastback. Ya, kita lihat keren ya mobilnya ya. Nah, Mazda dalam membuat MX-5 itu tujuannya adalah membuat mobil yang bisa di-enjoy dan fun to drive. Dalam mencapai tujuan itu, Mazda melakukan sejumlah riset mengenai karakteristik dan perilaku dari manusia, terutama untuk pengendara juga. Dan hasilnya adalah Mazda membuat mobil yang seakan-akan menjadi extension dari tubuh kita. Steering yang presisi, pengendalian yang lebih baik, dan juga tidak melelahkan untuk dikendarai. Dan semua itu diringkas oleh Mazda menjadi satu kalimat, yaitu pure driving enjoyment. Nah, dalam video ini aku akan menyampaikan tentang kecanggihan dari mobil ini, lalu juga desainnya dan sebagainya lagi. Jadi simak videonya. Di sebelahku ini adalah Mazda MX-5 Miata generasi keempat. Ya, jadi sudah melewati 4 generasi. Generasi pertamanya tahun 89, generasi keduanya tahun 98, generasi ketiganya tahun 2005, dan generasi keempatnya itu tahun 2015. Masing-masing dari generasi itu memiliki kode bodi yang gampang sekali diingat, A, B, C, D. Cuma ditambahin angka N di depannya, NA, NB, NC, dan ND. Nah, sebelahku ini adalah yang generasi keempat yang kode bodinya ND. Nah, dibanding generasi-generasi sebelumnya, memang dia untuk bodi dia lebih ringan karena dia menggunakan Skyactiv bodi terbaru milik Mazda. Nah, karena dia lebih ringan, itu dia bisa handling dan performa dan rigidity dari mobilnya itu bisa lebih bagus lagi dia. Nah, kita lihat bagian depannya. Bagian depannya lampu dia sudah yang bisa mengikuti gerakan arah setir yang juga tidak menyilaukan pengendara lain juga. Lalu ada kamera di atas untuk fitur Skyactiv kalau nggak salah. Jadi dia itu ada lane departure warning, ada lane blind spot monitoring, dan rear cross traffic alert. Jadi blind spot monitoring itu jika ada mobil yang kita tidak kelihatan di area blind spot, itu kita akan dikasih warning dari spion di sini. Jadi ada lampu kecil yang akan menyala. Nah, kalau lane departure warning itu kalau misalnya kita mau pindah lajur, terus ada mobil yang mau lewat atau mau melaju dari kanan atau kiri, itu kita akan dikasih warning juga oleh mobilnya. Ini bagian depan dia keren, bagian sampingnya sendiri. Nah, aku juga lupa menyampaikan, garis di bagian depan ini bukan hanya untuk meningkatkan aerodinamika dari mobil, tapi ini juga pada saat terjadi kecelakaan, garis ini juga akan menyerap energi supaya bagian depan itu hancurnya tidak terlalu parah juga. Jadi keren ya. Nah, yang RF itu memang dia itu yang versi hardtop dari yang Roadster. Nah, yang Roadster itu pun juga hanya satu aja di Indonesia, itu yang dimiliki sama Om Fitrayan. Dan aku juga udah review mobilnya. Bukan linknya aku kasih di kolom deskripsi. Untuk membuka atapnya sendiri itu butuh waktu sekitar 13 detik dari mulai tertutup rapat seperti ini sampai kebuka full 13 detik dia. Itu juga cepat jatuhnya itu, dan bisa dibuka di bawah kecepatan 10 km/jam. Jadi nggak harus full stop atau berhenti total untuk membuka atapnya. Velgnya sendiri ukurannya dia 17 inci, warna hitam, yang membuat mobil juga kelihatan sporty. Lampu indikator dia masih di situ juga. Spion dia warna hitam, dilengkapi juga ada lampu di sini untuk fitur blind spot monitoringnya itu. Ada kilas entry juga karena dia sudah menggunakan kilas smart key. Dia sudah menggunakan kilas smart key seperti ini. Jadi kunci cukup kita kantongin. Membuka mobil tekan ini dia sudah menggunakan engine start stop, ini tinggal tekan tombolnya itu mesin sudah nyala. Kunci tidak perlu kita keluarin dari kantong sama sekali. Kita coba lihat bagian belakangnya. Bagian belakang yang mungkin yang paling kelihatan ini ya. Ini memang dia tidak menggunakan shark fin, dia masih menggunakan antena seperti ini. Bagian belakangnya pun sama seperti yang Roadster. Memang dia basically mobil yang sama, cuman atapnya aja dia yang beda. Yang satu soft top dari kanvas, yang satu lagi dia hard top menggunakan besi. Lampu dia sama seperti Mazda lainnya juga, dia menggunakan yang desainnya bundar seperti ini. Bagasinya itu bisa dibuka dari kunci, bisa dibuka dari dalam, bisa dibuka juga dari belakang. Di bagian bawah ada tombol kecil gitu. Bagasi dia cukup besar, di dalam juga bagasinya, jadi meletakkan barang yang agak besar pun dia juga bisa. Sama ada lampu lagi di sebelah kiri. Kita sekarang coba lihat mesinnya.
Dia emang membuka kap mesinnya dia masih menggunakan seperti ini, dia belum menggunakan pegas ya. Tapi untuk spek mesinnya sendiri dia 2000 cc, 4 silinder naturally aspirated, jadi mesin tanpa turbo, menghasilkan tenaga 184 PS serta torsinya 205 Nm. Tenaga sama torsi disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 6 speed. Jadi luar biasa juga. Dan ini mobil, kita lihat aja langsung posisi berkendaranya ya, karena aku udah nyoba. Dan posisi berkendara dari mobil ini itu luar biasa karena penempatannya itu sama Mazda dibuat supaya postur dari tubuh kita itu tetap bagus. Jadi semua itu gampang diraih juga. Jadi kita langsung lihat aja. Nah, dalamnya ini yang aku bilang posisi berkendaranya ini sama Mazda dibuat ini gampang diraih semua supaya postur tubuh kita itu tetap bagus dan tetap nyaman. Jadi aku nyetir seperti ini, itu semua masih bisa gampang diraih. Lihat nih, ini layar masih dapat juga. Ini AC semua masih bisa keraih dengan gampang sekali. Nah, atap dari mobil ini, roofnya ini, itu bisa dibuka dengan cepat juga ya. Dia bisa dalam 13 detik. Dan itu bisa dibuka di bawah kecepatan 10 km per jam. Jadi kita langsung coba buka aja atapnya. Membukanya 13 detik dia sudah langsung kebuka full. Nah, sudah kebuka jadi, dan Mazda pun ngeklaim ya, pada saat kita nyetir di atap terbuka seperti ini, itu rambut kita tidak akan terganggu oleh angin. Jadi rambut kita tetap bagus sampai tempat tujuan ya. Tapi kalau rambutku udah nggak bisa berubah posisi, sudah seperti ini terus rambutku ya. Mau kena air pun juga nggak kenapa-napa rambutku. Tapi posisi berkendara ini kursi bisa diatur dia manual ya, tingginya ini depannya bisa diatur lagi. Dan sehingga posisi berkendara itu bisa nyaman juga. Setir dia juga bisa diatur tilt dan teleskopik juga. Ini teleskopiknya dia tidak begitu jauh tapi sudah pas sekali dia. Ini sudah dilengkapi juga dengan navigasi, Bluetooth juga lengkap dia. AC pengaturannya di tengah sini juga. Ada pendingin sama pemanas kursi hanya ada pemanas kursi, tapi untuk kursi kanan sama kiri dia juga ada. Ini untuk membuka atapnya. Gila sih, ini mobil bagus banget. Ini ada untuk iStop. iStop itu jadi seperti auto start stop ya. Cuman di Mazda namanya iStop. Jadi itu akan membantu untuk kita lebih mengirit bahan bakar. Jadi pada saat kita berhenti gitu, terkena macet, kita berhenti, itu mesin dia akan mati. Pada saat kita jalan lagi, itu mesin dia akan nyala lagi secara halus juga. Di bagian tengah sini juga ada tempat penyimpanan yang tidak begitu besar tapi cukup lah karena cuma bisa 2 penumpang aja dia. Ini ada untuk mengendalikan ke tengah, untuk mengendalikan head unit juga. Ini ada untuk mengganti ke mode sport juga. Ini transmisi dan ini manual. Jadi karena ini rear wheel drive, jadi untuk power slide dan sebagainya, untuk power slide untuk drift pasti sangat enak. Dia torsi 205 Nm, tenaga 184 PS. Untuk drift pasti dia sangat oke deh. Sama ada pedal shift juga karena ini mobil dilengkapi dengan mode manual. Nah, di setirnya sendiri ini ada beberapa tombol. Di sebelah kanan ada untuk cruise controlnya, tapi dia belum yang adaptif, masih cruise control biasa. Sama ada untuk mengatur head unit, ada untuk voice command juga. Di kanan sini ada untuk fitur lane departure warningnya, ada untuk traction control off. Jadi kalau mau ngedrift ini bisa kita matikan juga di sini. Sama ada iStop tadi yang aku bilang. Jadi kalau misalnya mau lebih mengirit bahan bakar, itu bisa nyalakan ini. Dan itu pada saat kita berhenti terkena macet pada saat kita berhenti itu mesin akan mati dia. Dan masuk ke mode standby. Jadi kalau kita gas lagi, dia baru langsung nyala lagi secara halus juga. Seperti aku bilang, ini aku masih suka banget posisi berkendaranya ini loh. Dia enak sekali. Pedal dibuat agak masuk ke dalam supaya kaki tuh bisa agak selonjoran sedikit ke dalam ya. Penempatan setir pun dia juga ini pas sekali ya. Pas banget. Udah nggak sabar banget pengen punya SIM, pengen nyetir ini mobil juga. Keren sekali ini mobil. Jadi gimana, ini mobil luar biasa sekali. Dia canggih, lalu juga luar biasa. Posisi berkendara waktu juga nggak perlu diragukan lagi. Nah untuk harganya itu dia terbagi 2 varian juga. Ada yang manual, ada yang matic. Yang manual itu harganya dia 779 juta on the road. Yang matic itu harga 799 juta. Ini adalah yang matic. Jadi gitu, keren mobilnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.